Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Puspandarmala dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM I0002500066. Yang pertama, kronologi kasus. Awal kasus menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 29 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kapanitraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Desember 2014. Kemudian, bahwa penggugat baru mengetahui tentang keberadaan surat keputusan tanah terlantar pada tanggal 11 Desember 2014 saat penggugat melalui kuasa hukumnya menerima secara langsung surat keputusan tanah terlantar tersebut. Selanjutnya, bahwa surat keputusan tanah terlantar adalah merupakan suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang dikeluarkan oleh tergugat. Kemudian, bahwa surat keputusan tanah terlantar yang diterbitkan tergugat tidak termasuk dalam kategori suatu keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu, bahwa tergugat selaku pejabat yang menerbitkan surat keputusan tanah terlantar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Selanjutnya, bahwa terkait dengan diterbitkannya surat keputusan tanah terlantar tersebut telah cukup alasan untuk diajukan gugatan ini karena penggugat telah mempunyai kepentingan dan memenuhi ketentuan. Legal standing penggugat yaitu PT Sinar Putra Murni sebagai badan hukum perdata yang sah. Penggugat diwakili oleh direksi atau kuasa hukumnya dan memiliki kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh tergugat. Oleh karena itu, penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Objek sengketa, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 PTTH GB BPN RI 2014 tanggal 18 September 2014 tentang penetapan tanah terlantar yang berasal dari hak guna bangunan nomor 483 Talise atas nama PT Sinar Putra Murni terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, yang dahulu Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut surat keputusan tanah terlantar. Lalu kerugiannya. Mengalami kerugian nyata dalam putusan disebutkan bahwa kepentingan penggugat sangat dirugikan akibat terbitnya SK tersebut. Yang termasuk SK-nya adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat. Penilaian pembuktian. 1. Alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materi dari penggugat. Bukti ditandai dengan P1 dan seterusnya. Bukti P1 yaitu sertifikat hak guna bangunan. Bukti P2 yaitu surat dari Dinas Tata Ruang. Bukti P3 surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan. Bukti P4 surat penggugat nomor 22. Nomor 222. Bukti P5 yaitu surat penggugat nomor 57. Bukti P6 yaitu surat penggugat nomor 043. Bukti P6 yaitu lampiran perkabahan nomor 4 tahun 2010. Bukti P17 salinan tata perkara putusan perkara nomor 03. Bukti P18 yaitu salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bukti P19 yaitu salinan putusan kasasi Mahkamah Agung. Bukti P20 yaitu surat perjanjian atau kesepakatan bersama antar wakil ketua DPRD Kota Palu dengan Direktur PT Sinar Putra Murni tertanggal 20 Juni 2003. Bukti P21A Master Plan Perumahan PT Sinar Putra Murni atau rencana tapak keseluruhan tahun 2008 yang telah disetujui dari Wali Kota Palu, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan, Kepala Dinas PU Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Bapeda Kota Palu. Bukti 21B Siteplan atau rencana tapak keseluruhan tahun 2008 yang telah disetujui dari Wali Kota Palu. Bukti P22 surat yaitu surat perintah kerja dari Wali Kota Palu. Bukti P23 yaitu surat perintah kerja dari Wali Kota Palu. Bukti P24 yaitu surat keterangan pendaftaran tanah. Bukti P25 yaitu surat penggugat. Bukti P26 yaitu surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Bukti P27 yaitu surat Dewan Pengurus Pusat.
2. Alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dari tergugat. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil kebantahannya, tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. 1. Bukti T1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 atau PTT-HGB atau BPN RI 2014 tanggal 18 September 2014 tentang penetapan tanah terlantar yang berasal dari tanah hak guna bangunan nomor 683 Talise atas nama PT Sinar Putra Murni terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu atau Dahulu, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan aslinya. Penafsiran hukum. 1. Penafsiran gramatikal dan sistematis, yaitu hakim menafsirkan secara langsung bunyi pasal 67 ayat 4 huruf A UU PT-UN yang dapat dimaknai pengadilan dapat menunda pelaksanaan PT-UN apabila terdapat keadaan mendesak dan kerugian serius bagi penggugat. 2. Penafsiran teologis. Hakim melihat tujuan dari hukum tersebut yaitu mencegah kerugian yang lebih besar, melindungi hak penggugat sebelum putusan akhir, menjaga agar tindakan pemerintah tidak merugikan secara sepihak. 3. Penerapan asas-asas umum pemerintah yang baik atau AUPB. Sumber Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247G 2014 PT-UN Jakarta. Sekian analisis dari saya. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.